Menambah mobil dengan harga bulan miliar seperti Bugatti Chiron, bahkan di varian tertentunya seperti Bugatti Profile yang kemarin terjual lebih dari 150 miliar kalah dengan mobil sport biasa yang harganya 2 miliar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yuk, kita coba bahas di video ini. That M4's gone. I'm starting to reel him in. Will I catch him up? Come on! Kita semua tahu bahwa Bugatti Chiron memiliki mesin yang sangat buas dengan power mencapai 1.500 horsepower dan torsinya sangat besar sekali, mencapai 1.600 Nm. Torsi ini jauh lebih besar ketimbang truk-truk yang ada di jalanan di Indonesia. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi dengan torsi sebesar itu, dengan power sebesar itu kalah dengan mobil yang harganya cuma 2 miliar atau 3 miliar kurang? Apalagi kalau bukan mobil BMW M4 Competition seperti yang kalian lagi lihat di video ini. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Jawaban simpelnya kalau gue bisa jawab, semua ini karena di tuning. Kalian bisa lihat di video ini, mobil BMW ini bukan stok lagi dan kalian bisa lihat tenaganya mencapai 1000 horsepower dan powernya mencapai 1000 mm. Memang kalau gapas ke depan, semua spek yang ada di BMW ini masih kalah dibandingkan dengan Bugatti Chiron. Tapi kalau kita lihat spek dari mesin Bugatti Chiron yang menggunakan mesin dengan konfigurasi W16, jelas sekali peak power yang berbeda dengan mesin BMW. Jadi untuk urusan top speed, memang Bugatti ini bisa diandalkan, tapi untuk urusan akselerasi, itu beda cerita karena pistonnya terlalu banyak. Dan belum lagi, turbo yang ada di Bugatti Chiron ini bukan kompon turbo, melainkan kuat turbo. Turbonya sangat banyak sekali, jadi ada lag saat Bugatti Chiron ini dipakai untuk akselerasi. Dan yang lebih tidak fairnya lagi, BMW M4 Competition ini pernah melakukan tuning yang gimana mesinnya itu bukan full stock lagi. Seperti yang kita lihat, kalau kita mau upgrade kendaraan kita, otomatis kita bisa melihat komponen-komponen upgrade yang akan kita beli. Contoh seperti BMW M4 Competition ini, untuk parts upgrade salah satunya seperti turbo, itu banyak jual di pasaran. Jadi kita bebas melakukan upgrade selagi dananya masih ada. Dan dari poin ini kita bisa lihat research and development untuk melakukan upgrade BMW M4 ini jauh lebih luas ketimbang Bugatti Chiron. Bugatti Chiron research and development itu terbatas dari company-nya aja, sedangkan di luaran sana berapa banyak owners Bugatti yang ingin memodifikasi mobil mereka seperti melakukan upgrade turbo, melakukan tuning mulai dari transmisi, tuning ECU, itu sangat sedikit sekali. Bahkan rata-rata owner Bugatti itu ketika mereka mempunyai sebuah Bugatti Chiron, rata-rata mereka hanya menyimpannya di garasi saja. Dan sekarang kita bakal bahas secara teknis kenapa Bugatti Chiron ini bisa kalah sesaat untuk akselerasinya dibandingkan dengan si BMW M4 Competition ini. Kalau kita lihat dari data spek yang ada di video ini, BMW M4 Competition ini melakukan update dengan tenaga output mencapai 1000 horsepower dan opsinya mencapai 1000 Nm. Yang dimana di atas kertas Bugatti Chiron ini masih lebih jauh, lebih unggul, yaitu dengan horsepower 1500 dan porsinya 1600. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Kalau kita lihat dari karakter mesinnya, RPM peak power ya, Bugatti Chiron itu di 1500 horsepower itu di 6700-an RPM, sedangkan BMW bawaan stoknya saja itu peak powernya sudah di 6200-an RPM, sedikit lebih rendah ketimbang Bugatti Chiron. Dalam keadaan stok saja, BMW M4 Competition ini memiliki mesin yang peak powernya RPM-nya lebih rendah dari si Bugatti Chiron ini, apalagi ketika BMW M4 Competition ini telah melakukan tuning yang dimana peak powernya itu bisa diatur. Kalau kita balik lagi ke mesin Bugatti Chiron ini, dia memiliki 16 buah piston yang bergerak dan itu moving partnya sangat banyak. Itu adalah PR yang pertama jika ingin meningkatkan akselerasi. PR yang kedua adalah Bugatti Chiron ini memiliki 4 buah turbo, yang dimana spoiling di masing-masing turbo ini memiliki jeda waktu. Otomatis saat melakukan akselerasi, jelas ada lag terhadap mesin Bugatti Chiron ini. Memang untuk lagnya sendiri ini sudah sangat diminimalisir oleh tim develop si Bugatti Chiron.
Hal ini bisa kita lihat dari akselerasi Bugatti Chiron ini 0 sampai ke 100 km per jam. Gue bisa lihat dari data-data yang beredar itu hanya 2,6 detik saja. Untuk ukuran silinder sebanyak ini menurut gue termasuk kencang sekali. Tapi balik lagi, ada regulasi-regulasi tertentu yang mengharuskan Bugatti Chiron ini membatasi akselerasinya. Salah satu bukti yang paling hebat adalah emisi. Ketika Bugatti Chiron ini menjual dan bisa dijalankan secara bebas di jalanan-jalanan di Eropa sana, otomatis pabrikan harus mengikuti batasan emisi yang diterapkan di tiap negara tersebut. Otomatis mapping file untuk mesin Bugatti Chiron ini bukan yang paling maksimal. Jika kita bandingkan dengan tuning yang dilakukan oleh bengkel tuning-tuningan yang bukan dari pabrikan yang mereka tidak memikirkan emisi, jelas mesin seperti BMW M4 Competition ini sangat mudah sekali dibikin sangat buas karena mereka tidak terbatas oleh peraturan emisi yang mengikat. Dan biasanya para tuner BMW ini melakukan penggantian terhadap bahan bakarnya yang tadinya menggunakan bahan bakar biasa melakukan penggantian dengan bahan bakar etanol yang dimana seperti yang kita tahu ketika kita melakukan mappingan terhadap kendaraan, hal yang paling sangat-sangat membatasi adalah panas yang terjadi pada mesin tersebut. Dan ketika kita menggunakan bahan bakar jenis etanol, jelas mesin jauh lebih dingin. Hal-hal saat melakukan mappingan seperti retard itu bisa sangat diminimalisir sekali, sehingga power mesin jauh lebih maksimal karena mesin jauh lebih dingin, otomatis boost pada turbo bisa lebih ditingkatkan dan lag pada turbo jauh berkurang sekali. Ini adalah salah satu kunci, salah satu poin utama kenapa BMW pada encam rata-rata mereka udah pakai etanol semua.